Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Andini Wisukura Nugroho dari kelas 1010 SMA Negeri 12 Kota Tangerang. Di video kali ini, aku akan jelasin tentang dampak sosial informatika. Komputer pertama kali ditemukan tahun 1822 oleh Charles Babbage atau Bapak Komputer. Ia merupakan ahli matematika asal Inggris. Mesin yang ia buat diberi nama Difference Engine. Bentuknya berbeda dari komputer saat ini, tapi prinsip kerjanya sama dengan komputer saat ini. Sebelum masuk ke dampak sosial informatika, aku akan jelasin dulu tentang sejarah perkembangan komputer. Sejarah perkembangan komputer ini akan aku bagi menjadi beberapa generasi. Generasi pertama tahun 1940 sampai tahun 1959. Komputer generasi ini menggunakan tabung vakum sebagai bagian utama dari teknologi. Tabung ini berukuran besar, sehingga komputer generasi pertama menghabiskan banyak tempat di dalam ruangan. Programnya dibuat dalam bahasa mesin dengan konsep storage program. Data disimpan di magnetic tape dan magnetic disk. Contohnya, IBM 705 yang dibuat tahun 1959 untuk industri, dan IBM 701 yang dibuat tahun 1953 sebagai komputer komersial dalam ukuran besar. Generasi kedua, tahun 1959 sampai 1965, menggunakan komponen berupa transistor yang lebih kecil dari tabung hampa udara. Kapasitas memori utamanya cukup besar, dan proses operasinya lebih cepat. Komputer ini juga sudah memiliki kemampuan proses real-time dan time sharing. Magnetic disk dan magnetic tape-nya sudah berupa movable disk. Contohnya PDP-5 dan PDP-8, atau komputer mini komersial pertama tahun 1963. Generasi ketiga, tahun 1965 sampai 1970. Pada generasi ini sudah menggunakan IC atau Integrated Circuit yang membuat komputer lebih hemat listrik. Proses operasinya cepat dan tepat dengan kapasitas memori jauh lebih besar. Magnetic disk-nya bersifat random access, dapat melakukan multiprogramming dan multiprocessing, serta komunikasi data antar komputer. Alat input dan output-nya menggunakan Visual Display Terminal. Contohnya adalah TDC 316, IBM seri 360, Honeywell seri 6000. Generasi keempat, dimulai tahun 1970-an. Pada masa ini, mikroprosesor atau CPU ditemukan. Mikroprosesor dengan sirkuit terpadu membantu komputer untuk diletakkan di atas meja. Komputer paling awal yang menggunakan mikroprosesor yaitu DEC 10, PDP-11, dan lain sebagainya. Komputer saat ini masih menggunakan mikroprosesor, meskipun generasi keempat dianggap berakhir tahun 2010. Generasi kelima atau generasi saat ini dipelopori oleh Jepang menggunakan Very Large Scale Integration dan Artificial Intelligence supaya komputer dapat memecah masalah sendiri. Mempunyai jutaan warna dengan resolusi yang sangat tajam. Perkembangan teknologi ini memungkinkan untuk dibuat jenis komputer portable atau laptop. Pengaruh perkembangan teknologi di berbagai bidang. Dalam bidang pendidikan, ada pengaruh positif dan negatifnya nih. Pengaruh positifnya yang pertama, membantu proses pembelajaran menjadi lebih cepat dan mudah diakses. Yang kedua, tanpa perlu bertatap muka, siswa tetap dapat berkomunikasi dengan gurunya melalui fasilitas kelas virtual. Pengaruh negatifnya yang pertama, maraknya situs-situs tidak mendidik seperti situs yang menampilkan tindak asusila dan kekerasan membuat akal pikiran pengguna terpengaruh hal-hal negatif. Yang kedua, pengguna menjadi malas sebagai akibat dari kecanggihan teknologi yang serba praktis dan sangat menghibur. Dalam bidang ekonomi, yang pertama ada e-banking. E-banking adalah layanan penyedia jasa dan produk bank kepada nasabah melalui elektronik dan saluran komunikasi interaktif. Layanan yang tersedia meliputi ATM, phone banking, internet banking, dan SMS atau m-banking. Kedua ada e-commerce.
E-commerce merupakan metode penyebaran, pembelian, serta pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet dan televisi. Dampak positifnya, ekonomi menjadi berkembang pesat, namun rentan terjadi transaksi barang terlarang dan penyelundupan barang. Bidang politik. Dampak positifnya yang pertama, dalam demokratis, saran dan kritik masyarakat dapat tersampaikan dengan mudah menggunakan e-government. Yang kedua, politik internasionalisme, menghasilkan kesadaran regionalisme yang melahirkan kekuatan ekonomi baru. Dampak negatifnya yang pertama, biaya membuat infrastruktur dan teknisinya sangat mahal. Yang kedua, jangkauan internetnya belum merata, sehingga terjadi kesenjangan informasi khususnya mengenai politik. Pada bidang sosial terdapat dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya yang pertama, memajukan potensi daerah. Yang kedua, memangkas waktu dan biaya dalam berinteraksi. Ketiga, proses komunikasi menjadi lebih mudah. Dampak negatifnya yang pertama, terjadi kesenjangan sosial. Yang kedua, hilangnya kepedulian individu terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga, perubahan gaya hidup dan tata nilai masyarakat. Etika dan hukum dalam informatika. Etika dalam penggunaan teknologi informasi. Ada beberapa dampak negatif pemanfaatan teknologi informasi. Yang pertama, adanya pengangguran dan pemilihan kerja. Yang kedua, berkurangnya tanggung jawab profesi. Yang ketiga, kompleksitas dan kecepatan yang tidak dapat ditangani secara manual. Untuk menghindari dampak negatif tersebut, ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan dalam penggunaan komputer. Yang pertama, menggunakan berkas yang bukan haknya. Yang kedua, menggunakan komputer untuk kerugian orang lain. Yang ketiga, mengklaim karya orang lain secara sembarangan. Tapi, ada satu hal yang harus diperhatikan sebelum membuat program, yaitu mempertimbangkan konsekuensi dari program yang dibuat serta menerapkan sikap saling menghormati antar sesama. Hak atas kekayaan intelektual atau haki. Haki adalah pemberian hak eksklusif berupa hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karyanya. Tujuannya, yang pertama adalah untuk mengantisipasi kemungkinan melanggar haki milik orang lain. Yang kedua, sebagai bahan pertimbangan penentuan strategi penelitian, usaha, dan industri di Indonesia. Yang ketiga, untuk meningkatkan daya kompetisi dan paksa pasar dalam komersialisasi kekayaan intelektual. Biasanya, karya yang tidak dilindungi haki rentan terhadap tindak pembajakan. Apa aja sih haki itu? Yang pertama ada hak cipta atau hak khusus, dan yang kedua ada hak kekayaan industri. Lisensi software. Lisensi software adalah hak eksklusif pembuat atau pemilik software atas izin, hak, dan pembatasan untuk perangkat lunaknya sehingga dapat digunakan, disebarluaskan, diubah, dan diperbanyak oleh pihak lain dengan berpedoman pada peraturan yang tercantum pada lisensi software tersebut. Kira-kira apa aja sih lisensi software itu? Yang pertama, ada perangkat lunak komersil, lalu perangkat lunak berpemilik, yang ketiga, perangkat lunak semi bebas, yang keempat, public domain, dan yang kelima, ada freeware. Hukum dalam teknologi informasi atau cyber law tercantum pada Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Undang-undang ini mengatur perlindungan hukum atas penggunaan internet sebagai media transaksi dan penggunaan informasi. Bidang studi dan profesi di bidang informatika. Sekarang kita masuk ke bagian bidang studi di bidang informatika. Kira-kira ada apa aja ya? Yang pertama, sistem informasi. Yang kedua, sistem komputer. Yang ketiga, teknik informatika. Yang keempat, rekayasa perangkat lunak. Yang kelima, ilmu komputer. Yang keenam, teknologi informasi. Profesi di bidang informatika. Ada begitu banyak profesi di bidang informatika. Beberapa di antaranya yaitu programmer, yang kedua ada web engineer atau web administrator, yang ketiga ada software engineer, keempat database engineer atau database administrator, yang kelima game developer. Bagi kamu yang suka main game, boleh nih daftar di sini. Yang keenam, konsultan IT, yang ketujuh, data analyst, kedelapan, data scientist, 9, cyber security analyst, 10, network engineer. Nah, itu dia dampak sosial informatika. Semoga video ini dapat membantu kalian ya. Sampai jumpa dan terima kasih.